Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Baik, untuk mempersingkat waktu marilah kita berdoa sebelum kita belajar. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Lehan. Siap. Berdoa dimulai. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Lionel. Silakan Lionel, maju. Marilah teman-teman kita berikan lagu Indonesia Raya nomor 44. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila, Satu ketuhanan yang Maha Esa. satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Lionel. Silakan duduk kembali anak-anak sekalian. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di kelas untuk melanjutkan pembelajaran kita.
Ya, sebelum itu Pak Ali mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Masuk semua hari ini? Siap masuk. Sepertinya ada satu bangku yang kosong di belakang ya? Siapa itu? Irsam nggak masuk ya. Tadi izin sama Pak Ali katanya sakit ya. Baik, mudah-mudahan Irsam cepat sembuh. Biar bisa kembali lagi belajar bersama kita semua di kelas. Baik anak-anak sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya, tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua ya. Ada 2 materi inti, yaitu muatan PPKN dan yang kedua adalah muatan SBDP. Ya, muatan SBDP kita akan belajar tentang reklame dan materi tentang PKN yaitu sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Baik anak-anak sekalian, sebelum itu kita coba cek semangat kita dulu ya, biar lebih bersemangat di pagi hari ini. Ketika Pak Ali katakan selamat pagi, jawabannya adalah pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat, MS03 hebat. Bisa? Oke, coba ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Ulangi, belum kompak. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Hebat. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Coba biar lebih fokus, kalian keluarkan semangat kalian dengan cek sound. Tangan untuk kelas 6. Anak-anak sekalian, silakan kalian seperti biasa membaca dulu ya, melakukan kegiatan literasi. Kalian buka buku kalian halaman 10. Ya, kalian buka halaman 10, kalian baca sampai halaman 13. Silakan kalian baca dulu. Pak Ali kasih waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, waktu membaca sudah habis. Baik. Dalam bacaan kalian sudah membaca yang pertama tentang apa? Reklame. Yang kedua tentang sikap menghormati dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Oke, baik. Pertanyaannya nih, paling mau kasih pertanyaan. Siapa nih yang udah benar-benar baca ya? Baik. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan reklame? Silakan. Oke, Siva. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Baik, tepuk tangan untuk Siva. Jadi reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain agar orang lain itu dapat mengetahui. Baik, bagus, luar biasa. Pertanyaan kedua, ya, berdasarkan tujuannya, reklame itu dibagi menjadi berapa? Dua. Oke, Novel, silakan. Jadi dua. Menjadi 2 apa saja? Komersial dan non komersial.
Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Reklame komersial dan non komersial. Jadi reklame itu ada yang bertujuan untuk mencari keuntungan komersial dan ada yang tidak mencari keuntungan, yaitu non komersial. Kalau Pak Ali begini, membuat reklame dengan tujuan agar dagangan Pak Ali dikenal oleh orang lain dan banyak yang beli, itu termasuk reklame apa? Komersial. Nah, Pak Ali buat reklame, kemudian Pak Ali pasang di mading tulisannya agar orang itu mau menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Menurut kamu itu reklame apa? Bisa membedakan ya? Baik, ada pertanyaan yang ketiga. Berdasarkan medianya, reklame itu dibagi menjadi berapa? Oke, boleh, Davia, silakan. 3, apa aja? Reklam audio, reklam visual, dan reklam audio visual. Oke, tepuk tangan untuk Davia. Bagus ya. Reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Kalau reklame audio itu apa sih? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Reklame audio. Oke, silakan, Lionel. Reklame audio itu suara, Pak. Oke, reklame audio itu reklame yang hanya menggunakan suara yang dapat kita dengar. Contohnya? Radio, iklan-iklan yang ada di radio. Kemudian ada lagi pengumuman ya. Kamu mungkin pernah dengar ada pengumuman yang menggunakan pengeras suara. Kamu tidak lihat tulisannya, tapi kamu tahu, oh, ada informasi yang disampaikan menggunakan pengeras suara, ya. Itu ya. Kemudian reklame visual. Siapa yang tahu apa itu reklame visual? Tunjuk tangan. Kalau audio tadi menggunakan pendengaran, reklame visual itu menggunakan apa sih kira-kira? Menggunakan penglihatan atau gambar, betul. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Sip. Poster, apa lagi? Majalah, apa lagi? Koran dan lain. Oke, bagus. Good, luar biasa. Wah, kalian baru baca sebentar 2 menit langsung paham, hebat ya. Hebat, luar biasa. Baik. Nah, terakhir ada reklame audio visual. Siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan reklame? Oke, Azam, silakan Azam. Hah? Tentang video. Oke, reklame Video. 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 Menggunakan video. Biasanya kamu bisa lihatnya di mana? Handphone. Dan Handphone, TV, terus di mana lagi? Laptop, betul. Ya, jadi audio visual itu bisa dilihat, bisa didengar. Gitu. Baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik ya. Selanjutnya. Rupanya reklame itu mempunyai ciri-ciri loh. Ya. Punya ciri-ciri. Ada berapa ciri-ciri reklame? 5. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Silakan Sam. Apa Sam? berisi informasi membujuk atau mengajak masyarakat. Pintar. Yang kedua? 2. Menggunakan kata-kata yang menarik. Iya. Yang ketiga? Terdapat slogan yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Bagus. Yang keempat? Terdapat gambar atau ilustrasi dan tata letak. Apa sih? Tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Iya, yang kelima adalah tata letak antar gambar dan tulisan terlihat rapi. Ini ciri-ciri yang paling menonjol yang bisa kita lihat dari sebuah reklame. Kalau kalian tanya, reklame sama iklan sama nggak? Sama. Hampir sama. Sama ya. Iklan dan reklame itu sama ya. Ada tujuan, ada bentuk gambar dan tulisan yang menarik orang untuk ya mendapatkan informasi, orang lain untuk mendapatkan informasi. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jelas? Paham? Paham. Kalau Pak Ali suruh kalian gambar atau buat reklame bisa? 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 Oke. Pak Ali kasih waktu ya 5 menit. Kamu buat sebuah reklame ya. Boleh reklame komersial, boleh reklame non komersial. Di buku tulis saja. Di buku tulis saja. Ya, di buku tugas, ya. Di buku tugas. Nah, nanti lain waktu kita akan buat
yang lebih bagus lagi menggunakan buku gambar ya. Ini untuk contoh saja dulu. Untuk contoh. Baik, kali kasih waktu 5 menit untuk membuat reklamanya dari sekarang. Buat satu aja. Cukup satu yang bagus. Ya. Pasti yang kalian buat ini reklama apa nih? Audio, visual atau audio visual? Visual. Iya, pasti. Bisa? Oke, bisa ya. Nah, itu. Hebat ya rupanya ya. Mantap. Nusantara batik. Nusantara batik. Keren. Tiga. Baik, anak-anak sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Siapa yang mau presentasi hasil dari membuat reklamanya? Silakan. Oke, silakan. Nisa. Saya membuat reklame non komersial yaitu tentang ajakan menghemat energi listrik. Oke, good. Ajakan untuk hemat energi listrik, bagus sekali. Ya, ajakan untuk hemat energi listrik ini masuknya komersial atau non komersial? Non komersial. Bagus. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Lanjutkan siapa lagi? Oke, silakan Siva. Saya membuat reklame komersial untuk menawarkan batik khas Indonesia. Oke, good. Komersial. Jadi mencari keuntungan ya, menjual batik khas Indonesia. Buat tepuk tangan yang luar biasa. Baik, selanjutnya siapa lagi? Oke, Rehan silakan Han. Saya membuat reklamane non komersial dengan pameran batik. Oh, oke, non komersial untuk pameran Batik. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak sekalian, kelihatannya sudah bagus-bagus semuanya nanti ya setelah akhir pelajaran ini tolong dikumpulkan hasilnya nanti Pak Ali akan memberikan nilai. Oke ya? Baik, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya ya, yaitu muatan PPKN tentang sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Baik, siapa yang tahu ya kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi berapa? Oke, Davia, ada berapa? Ada 3 apa aja? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Good, tepuk tangan. Ya, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Siapa yang tahu apa itu kegiatan produksi? Yes, oke, Fatur. Buat barang, Pak. Kegiatan membuat barang. Sedikit lagi tuh, tambahin tuh. Kegiatan membuat atau menghasilkan barang dan jasa. Itu ya. Kemudian distribusi, siapa yang tahu? Oke, Anissa. Menyalurkan atau mengirim barang. Oh, bagus. Menyalurkan atau mengirimkan barang hasil produksi. Terakhir, konsumsi. Ya, Novel. Yang memakai produk. Oke, menggunakan produk atau memakai barang atau jasa. Good. Luar biasa. Kalau orang yang melakukan kegiatan produksi disebut apa? Produsen. Good. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut? Distributor. Boleh jawab bareng-bareng, boleh. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi? Pak Ali seorang pedagang cincau, misalnya. Pak Ali membuat cincau, ya, membuat cincau. Berarti Pak Ali sedang melakukan kegiatan produksi. Bagus. Maka Pak Alwi disebut sebagai Ibu Tina, misalnya, mengantarkan makanan dari
pabrik A ke warung-warung. Dari pabrik A ke warung-warung, maka ibu tersebut disebut sebagai distributor. Kegiatannya disebut distribusi. Itu ya. Baik, kemudian fatur ya, menggunakan sepatu buatan Cibaduyut. Mana Cibaduyut tuh? Jauh. Cibaduyut itu dari Bandung. Sepatu yang terkenal sekali. Pakai sama fatur. Nah, fatur melakukan kegiatan konsumsi atau konsumen? Konsumsi. Nah, faturnya disebut sebagai paham sampai sini? Baik, itu kegiatan ekonomi. Nah, manusia itu memiliki berbagai macam kebutuhan ya, yang berbeda. Nah, paling mau tanya dulu siapa yang tahu? Kebutuhan manusia itu dibagi menjadi berapa sih? Ya, silakan. Dibagi menjadi 3 apa aja? Primer, sekunder, sama tersier. Bagus, primer, sekunder, dan tersier. Tepuk tangan dulu dong. Kebutuhan primer manusia itu apa saja sih? Di tangan yang tahu, silakan. Kebutuhan primer manusia itu apa aja? Oke, boleh. Ya, pangan, sandang, papan. Pangan itu apa? Makanan. Sandang? Pakaian. Papan? Tempat atau rumah. Setiap manusia pasti butuh itu. Betul ya? Tidak mungkin manusia tidak membutuhkan 3 kebutuhan ini. Nah, maka kebutuhan primer bisa kita simpulkan sebagai kebutuhan pokok. Kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dihilangkan. Gitu ya. Kemudian perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi masyarakat. Kamu lihat, masyarakat itu banyak sekali kegiatan ekonominya. Ada nggak yang menjadi seorang produsen? Ada yang menjadi distributor? Ada juga menjadi konsumen? Nah, kalau kita di sini kebanyakan menjadi apa? Konsumen, ya. Baru bisa menggunakan, baru bisa memakai, ya. Nanti suatu ketika dewasa, Pak Ali berharap kalian bisa menjadi seorang produsen. Ya, kalian bisa menjadi seorang distributor. Ya, nanti kalian punya perusahaan. Ya, kalian semua jadi orang-orang yang sukses. Amin. Amin. Baik, anak-anak sekalian, lanjut. Nah, ini dia. Karena berbeda atau beragamnya kebutuhan atau kegiatan ekonomi masyarakat, kita sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki sikap ya dalam menghadapi keberagaman tersebut. Siapa yang bisa memberikan contoh sikap apa yang harus kita miliki dalam kegiatan atau keberagaman ekonomi? Siapa yang bisa ngasih contoh? Nggak bisa. Belum bisa. Oke, silakan Sam. Oke, menghormati sesama pedagang, bagus, betul. Ya, ada lagi contoh yang lain. Ya. Bersaing dengan sehat, good, hebat sekali. Ada lagi yang lain? Ya, Fatur. Tidak berebut wilayah. Tidak berebut wilayah, cakep. Good. Ya, kamu sudah bagian sana, saya bagian sini, gitu ya. Jadi masing-masing sudah punya wilayah untuk melakukan kegiatan ekonomi masing-masing. Nggak boleh berantem ya, nggak boleh ribut. Baik, ada lagi yang lain? Kalau kamu menjadi seorang konsumen, apa sikap kita nih? Ya. Tidak boleh menawar. Nah, boleh nggak menawar? Kata Fatur, Novel tidak boleh menawar. Boleh nggak nawar? Boleh. Tapi ya, berlebihan. Boleh ditawar, tetapi sewajarnya saja. Tidak boleh berlebihan. Bagus. Kemudian ada lagi. Kalau misalnya kita punya teman, ya, memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Ayah saya seorang pegawai, ayah teman saya seorang pedagang. Bagaimana sikap kita? Harus saling menghormati, tidak boleh menghina. Ya, setiap orang pasti punya kelebihan, punya kekurangan.
Jadi kita harus saling melengkapi. Jelas sampai sini? Paham? Oke, baik. Kalau paham ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, selanjutnya Pak Ali akan berikan kamu LKPD untuk berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi dengan teman-teman kamu. Pak Ali berikan. Ya. Silakan dikerjakan, didiskusikan dengan teman-teman. Baik, bagaimana anak-anak? Sudah selesai semuanya? Gimana diskusinya? Seru? Baik. Selanjutnya, marilah kita dengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, karena waktu kita tidak terlalu banyak, maka perwakilan saja ya, perwakilan. Silakan yang ingin menjawab pertanyaan pertama. Oke, Ulfi, boleh maju ke depan, silakan. Pertanyaan pertama itu adalah contoh kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat, gitu ya. Baik, silakan Vi. Kegiatan Di lingkungan saya ada pedagang bakso, ada juga ruko-ruko sebagai kantor, dan juga pembuat tahu dan tempe. Ada jasa pengiriman barang atau JNE dan ibu-ibu yang belanja di tukang sayur keliling. Oke, bagus. Silakan. Baik, silakan duduk dulu Vi. Paling mau tanya nih. Tadi ada apa tuh Vi yang pertama Vi? Pedagang bakso. Pedagang bakso. Nah, pedagang bakso menurut kamu ini kegiatan ekonomi apa yang dilakukannya? Produksikah, distribusikah, konsumsikah? Produksi dan distribusi. Dia buat, dia antarkan. Ya. Kemudian yang kedua ada ruko untuk kantor. Apakah itu termasuk kegiatan ekonomi? Iya. Bisa jadi itu menghasilkan jasa, bukan menghasilkan barang. Betul ya? Kemudian ada lagi ekspedisi pengantaran barang ya? Nah, tempat pengantaran barang atau JNE kata Ulfi tadi. Nah, itu menurut kamu apa tuh? Kegiatannya produksi, distribusi atau konsumsi? Distribusi. Distribusi. Bagus sekali. Ya. Kemudian terakhir ada ibu-ibu, ini menarik sekali ya. Ibu-ibu belanja di pedagang sayur keliling, berarti yang pakai gerobak gitu ya. Nah, ini menurut kalian ibu-ibu ini melakukan kegiatan apa? Konsumsi. Ibu-ibunya disebut sebagai konsumen. Nah, pedagang sayurnya produksi. Betul, produksi? Distribusi. Karena pedagang sayur ini hanya mengantarkan barang saja, begitu kan? Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Ulfi. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Di situ ada kasus, ya, antar pedagang. Jadi ada pedagang, dua pedagang saling bersebelahan. Dagangannya sama, harganya sama, barang yang dijual juga sama, tetapi mereka beradu mulut atau bertikai, ya, berantem. Nah, bagaimana sikap kamu di situ? Ya, silakan, siapa yang mau maju? Kelompok mana? Kelompoknya siapa? Rafa, oke Pak, silakan Pak. Silakan. Pak. Apa komentar dari kelompok kamu tentang kasus yang ada pada soal tersebut? Menurut kelompok saya, sikap pedagang tersebut tidak terpuji. Seharusnya mereka saling menghargai dan menghormati dalam kegiatan ekonomi. Oke, good, tepuk tangan. Bagus ya. Jadi sikap tersebut terpuji atau tidak terpuji? Tidak terpuji. Kamu tahu kan, ya, keberagaman ekonomi, ya, kegiatan ekonomi itu sangat beragam. Ya, maka tidak boleh ribut, nggak usah berantem karena rezeki sudah ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah. Tinggal kita tingkatkan kualitas pelayanan kita. Mungkin yang satu rame, yang satu sepi karena pelayanannya kurang ramah, ya, gitu ya. Atau tempatnya kurang nyaman, walaupun barang yang dijualnya sama. Paham sampai sini? Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan kalau tidak ada pertanyaan. Untuk LKPD-nya dikumpulkan, nanti Pak Ali berikan nilai. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah LKPD sudah selesai dikumpulkan ya. Dan selanjutnya Pak Ali punya kuis sebelum mengakhiri pelajaran hari ini.
ya kita akan mengerjakan quizzes bersama-sama. Oke ya. Nanti kalian tulis soal dan jawabannya di buku tulis kalian, ya. Kalian tampilkan soalnya di proyektor di depan. Bisa dipahami? Bisa. Kita mulai dari sekarang. Rani adalah anak seorang pengusaha tembikar sukses di sekolah. Rani sekelas dengan Sida yang merupakan anak seorang pemulung. Jika Rani tidak memiliki sikap menghargai keberagaman ekonomi, hal apa yang akan terjadi antara Rani dan Sida? A. Rani dan Sida akan menjadi teman baik. B. Sida tidak merasa minder menjadi teman Rani. C. Sida dianggap saudara oleh Rani. D. Rani mungkin saja tidak mau berteman dengan Sida. Silakan kelompok 1 jawabannya apa? D. Kita lihat yang merah ya. Apakah benar? Wih, benar. Gimana yang lain betul? Jawabannya yang merah, yang D. Next. Reklame non komersil ditunjukkan oleh gambar nomor ini yang 1, ini ada tulisan Indomie. Yang kedua ada tulisan semen Tonasa. Yang ketiga ada tulisan COVID prevention. Reklame non komersil yang mana? A 2 dan 3, B 1 dan 3, C 1 dan 2, dan D 3 saja. Silakan kelompok 2. Jawabannya D 3 saja. Oke, kita lihat. Oke. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang apa yang pertama, reklame. Yang kedua tentang sikap menghargai dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi ya besok dengan pembelajaran di pembelajaran ketiga subtema 2 ya. Tema ke-4. Untuk itu sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin kembali oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Siap. Bentar dimulai.